Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Anak-anakku kelas 6 pada bab berapa? 8 atau bab 3 ya. Bab 3 di semester 2 ini Ustaz akan menyampaikan bab yaitu adalah alamku, di mana alam ini diciptakan oleh Allah, kemudian akhlak melestarikan alam, tumbuhan dan binatang. Yang mana video kali ini, penjelasan kali ini sebagai penguat dari materi visual yang telah Ustadz sampaikan pada minggu kemarin, atau materi dari file yang telah kalian download itu. Jadi ini hanya beberapa karena penegasannya saja. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan alam. Alam yang indah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya alam ini menunjukkan bukti atau bukti nyata bahwa Allah itu wujud. Allah itu Maha Esa. Allah itu ada. Allah menciptakan semuanya itu, alam seisinya, untuk manusia. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Untuk menjaga alam, melestarikan alam, bukan sebaliknya malah merusak alam. Seperti itu. Selanjutnya, agama dalam hal ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin, mengajarkan akhlak, yaitu cara berinteraksi, atau bahasa lainnya bergaul, atau bahasa lainnya bermuamalah manusia terhadap alam dan lingkungan sekitar. Seperti jangan merusak lingkungan, hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana, nah itu semua harus dihindari. Jadi kita harus berakhlakul karimah terhadap lingkungan alam sekitar kita. Jangan malah merusaknya. Kita punya binatang peliharaan, ya akhlak kita terhadap binatang yang kita pelihara bagaimana? Ya kita kasih makan, ya kita rawat dengan baik. Selanjutnya, yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita, semua yang ada di sekitar manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda lain, makhluk mati, seperti air, tanah, batu. Itu semuanya adalah pengertian dari lingkungan. Jadi lingkungan adalah, apa itu lingkungan? Yaitu semua yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Atau bisa kita ambil apa itu pengertian seperti itu. Alam itu adalah semua yang ada di sekeliling kita, baik itu makhluk hidup, binatang, tumbuhan, maupun makhluk mati, tanah, air, batu. Itu semua namanya lingkungan. Yang mana lingkungan itu harus kita jaga. Jangan malah merusaknya. Selanjutnya, bentuk akhlakul karimah. Bentuk akhlak yang baik terhadap tumbuh-tumbuhan adalah, tadi dijelaskan, Islam mengajarkan akhlak terhadap lingkungan. Nah, di sini bentuk akhlak mulia, bentuk akhlak yang baik yang diajarkan dalam Islam terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita apa? Satu, menyirami ketika kemarau agar tidak layu. Yang kedua, memupuknya agar tetap subur. Yang ketiga, mengobati bila terserang hama. Jadi disemprot apa itu namanya ya, agar tidak diserang hama. Keempat, tidak memotong secara liar terhadap pohon-pohon pelindung. Artinya pembalakan liar, penebangan hutan secara liar. Karena dapat menyebabkan bencana alam dan mengancam keselamatan kehidupan manusia. Nah ini, pentingnya menjaga kelestarian hutan dalam hal ini adalah melestarikan pohon-pohon besar yang ada di hutan itu agar apa ya, tidak menyebabkan bencana alam. Nih, agar tidak menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor,
seperti itu. Dan juga mengancam keselamatan kehidupan manusia. Ini penting sekali hutan itu. Pohon-pohon besar yang ada di hutan itu juga mampu sebagai wasilah keselamatan kehidupan manusia, keberlangsungan kehidupan manusia. Bagaimana maksudnya? Karena pohon-pohon besar yang ada di hutan itu mampu melindungi, mampu menahan dari global warming atau pemanasan global yang terjadi dari dampak-dampak industri, pabrik-pabrik, ya, itu semua dinetralisir oleh pepohonan-pepohonan yang ada di hutan. Maka dari itu kita harus menjaganya bersama. Jangan malah pembalak liar, jangan malah memotong pohon-pohon besar di hutan untuk kayu, kursi dan sebagainya seperti itu. Karena bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan juga pemanasan global. Pemanasan global semakin lama akan terus mengikis ozon yang ada di bumi, atmosfer yang ada di bumi. Nah, itu mengancam keberlangsungan hidup kita bersama. Selanjutnya, apalagi bentuk akhlak mulia terhadap binatang. Kalau tadi hewan, sekarang yang binatang. Di antaranya bentuk akhlak yang baik terhadap binatang adalah satu, memberikan makan dan minum sesuai kebutuhan, tidak kebanyakan, tidak kekurangan. Biasanya diberi makan sehari berapa, ya seperti itu. Jangan malah dibiarkan. Nah, ini terjadi pada binatang-binatang piaraan. Kalau kalian memelihara hewan di rumah, ya dijaga, diberi makan dan minum sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengobati bila sakit. Ini masih dalam binatang peliharaan. Jika kalian punya binatang peliharaan, terus binatangnya itu sakit, ya diobati, dicarikan obat, ya dirawatlah. Yang ketiga, ketika membutuhkan dagingnya dengan cara disembelih secara benar sesuai ajaran Islam. Nah, itu terjadi pada binatang peliharaan seperti ayam, kambing, ya itu, apalagi sapi, ya itu. Ketika kita ingin membutuhkan dagingnya, ingin menyembelih suatu kegiatan mungkin ya disembelih dengan cara yang benar, dengan sesuai syariat Islam, jangan asal potong saja. Itu bentuk akhlak mulia, akhlak yang baik terhadap binatang. Dalam hal ini garis besarnya adalah binatang peliharaan. Selanjutnya, bencana alam yang terjadi, banjir bandang, tanah longsor, global warming tadi ya, itu kenapa? Akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Memotong hutan secara liar, menebangi pohon di hutan secara liar, secara besar-besaran, itu semua mengakibatkan bencana alam. Selanjutnya, sudah habis. Nah, itu ya. Ini hanya penguatannya, jadi yang paling penting di sini bentuk akhlak mulia, bentuk akhlakul karimah terhadap binatang dan terhadap hewan. Itu apa saja tadi. Terus kemudian pengertian lingkungan. Lingkungan itu apa toh? Nah, sekali lagi saya sampaikan, lingkungan itu adalah semua yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Kalau makhluk hidup ya contohnya binatang, tumbuhan. Kalau makhluk mati ya seperti tanah, seperti air. Air juga harus kita jaga. Ada air dihabis-habiskan, ya besok tidak punya air, kekeringan. Nah, seperti itu. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.